Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di DRC Education. Perkenalkan, nama saya Yusron sebagai host pada pertemuan kali ini, dan narasumber kita Budi Haryanto. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau ini, alumni dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rus Kota-Bumi, lulusan tahun berapa Kak? 2017. 2017 teman-teman. Wah, dulu saya 2017 baru lulus SD. Ya udah. Kelihatan tua banget ya. Iya, itu. 2017 baru lulus SD. Ya udah selesai S1. S1. Gimana Kak hari ini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah masih seperti biasanya sehat. Jasmani rohani ya. Puasanya lancar ya Kak ya berarti? Lancar, alhamdulillah. Gimana Kak? Dulu Kakak masuk ke sini itu lulus SMA atau berhenti dulu Kak? Oh ya, dulu lulus SMA dulu belum ada kepikiran untuk kuliah. Pengennya mondok, tapi sama orang tua itu nggak boleh mondok gitu ya. Lulus SMA malah pikirnya pengen mondok. Pengen mondok. Rabi gitu ya? Iya, pengen mondok. Akhirnya masuk ke sini. Belum. Gimana? Nah, akhirnya karena dari keluarga kurang mampu lah ya kita. Terus kuliah juga masih mikir-mikir, keluarga akhirnya kerja di minimarket Indomaret. Nah, di Indomaret dulu. Di Indomaret 6 bulan di Tulang Bawang dulu. Jadi dulu ya pengalaman di Indomaret ya banyak lah, termasuk bisa sosial sama orang dan lain sebagainya. Terus setelah kerja di Indomaret, teman-teman tuh pada keluar gitulah ya. Nah, ikut-ikut aku juga ikut keluar. Terus ngomong sama orang tua pengen kuliah gitu, Terus akhirnya diturutin. Terus dulu di desa saya itu 3 orang sih, saya, terus Kak Soleh sama Mbak Eni itu di sini satu desa itu. Berangkatnya bareng terus. Kalau pagi kita ngajar, terus jam 1 kita berangkat ke sini, pulang di MI. Kalau dulu saya masih masih TU karena belum S1 kan. Bantu pulang jam 1 nanti langsung berangkat sampai sini. Kadang telat sih. Tapi alhamdulillah dosen ya mengerti lah, kita jauh jaraknya, kadang hujan juga, ban bocor apalagi sih. Terus akhirnya pulang ya jam 5, nyampe rumah itu jam 6 malam. Udah gelap lah, apalagi dulu kan banyak rawan ya di daerah sana. Belum bagus, seringkali kalau udah nyampe kebun karet itu minta dijemput sama kakak lah, karena nggak berani lewat, apalagi bawa cewek kan, bawa perempuan, bukan cewek salah lagi tanya, cewek saya temen. Nanti orangnya nonton lagi. Aman. Nah, akhirnya ya kayak gitulah perjalanan selama kurang lebih 4 tahun kuliah di sini. Udah banyak cerita lah, dari jatuh yang pernah nabrak orang juga, orang dan lain sebagainya. Tapi saya rasa kuliah di sini sangat-sangat membantu saya, sangat membuat, kalau dulu cerita waktu SMA, pengalaman saya sekolah SMP SMA itu pikiran itu masih belum terbuka lah. Kita tuh sumber ilmu tuh bersumber pada guru saja. Tapi ketika kuliah, saya itu merasa pikiran saya terbuka loh, bener-bener terbuka gitu loh. Dengan kehidupan ini tuh terbuka, dengan orang-orang itu terbuka, menyikapi permasalahan dalam kehidupan juga terbuka. Dari Bapak Ibu dosen kita di Ibnu Rus ini benar-benar memberikan saya itu wawasan yang luar biasa. Kemudian ya bener, cakrawala di otak ini benar-benar terbuka loh. Hidup itu apa sih? Benar-benar keras. Belajar juga saya merasa sungguh-sungguh di Ibnu Rus ini, karena kalau udah kuliah itu biaya kan ya, banyak biaya kan ya. Jadi di pundak itu rasanya, oh ini dari orang tua nih biaya, harus belajar bener-bener, nggak boleh ini. Jadi kuliah itu bisa memperluas sudut pandang kita ya. Iya, bener banget. Ada dunia luar, kehidupan kita. Gitu. Makanya sebenarnya semua kampus menurut saya sama, tinggal personalnya aja. Kita itu sebagai mahasiswa bagaimana belajar di kampus. Walaupun kampusnya baik, tapi kalau mahasiswanya nggak
telaten, nggak belajar, nggak serius, ya sama aja. Walaupun kampusnya di kota kecil, tetapi kalau kita mau belajar serius ya ada hasil. Saya yakin. Jadi tergantung personality. Jadi, Semua itu tergantung pada diri kita. tergantung diri kita sendiri. Kemudian mungkin pengalaman kerja ya. Mungkin selanjutnya pengalaman kerja kita, bagaimana pengalaman kerja? Pengalaman kerja. Mulai dari setelah lulus dari kampus ini kemudian sampai sekarang ya. Pengalaman kerja dulu ya pertama di minimarket tadi kan ya. Terus setelah itu kuliah di Ibnurus ini sambil ngajar di satu yayasan. Gitu kan. Pagi kerja, siang kuliah, sorenya masih ngajar juga ada anak-anak. Setelah lulus 2017 itu sempat galau. Nah, kalau anak sekarang ngomongnya kan galau. Pingin banget merantau ke kota lah ya. Kita kan tahu guru honorer itu seberapa sih gajinya, apalagi kita laki-laki kan. Laki-laki gajinya segitu pasti sangat-sangat tidak cukup. Sempat galau, pernah bawa amplop coklat buat ngelamar kerja di mana-mana di Kota Bumi, di Karang, sampai tiduran di masjid, di musola, kayak orang hilang lah, bener-bener nyari kerja. Nggak ada panggilan-panggilan, nggak ada interview. Terus akhirnya mutusin buat ke Jakarta. Nggak ada temen tuh ngajakin, tapi ternyata orang tua tuh kurang merestui. Akhirnya gagal. Nah, sampai bertahan di tahun 2019 itu ada pembukaan CPNS gitulah ya, nyoba-nyoba. Itu sempat doanya gini, ya Allah, kalau saya pokoknya nggak lulus CPNS ini, pokoknya saya mau merantau, saya nggak mau tahu. Agak ngancem lah ya, sebenarnya nggak boleh kan ya, tapi doanya udah kayak gitu sih. Kalau nggak lulus pokoknya saya mau merantau aja, saya nggak peduli. Ya terus ikut CPNS itu, coba-coba. Pertama waktu dulu itu mungkin passing grade-nya terlalu tinggi ya pemerintah itu. Akhirnya satu angkatan itu nggak ada yang lolos. Sulitnya pada saat Sulit. itu ya. Mungkin terus kebijakan pemerintah di ranking. Jadi dari berapa ratus ribu itu di ranking 1, 2, 3. Ranking 1, 2, 3 itu lulus. Nah dites lagi di Bandar Lampung, diambil cuma ranking 1. Alhamdulillah lolos sih rezeki. Itu pengalaman kerja saya sampai sekarang di SMP Negeri 2 Agung Surakarta. Deket paling 3 menit lah. Wah, sangat dekat. Itu 3 salah menit. satu apa ya? Banyak keinginan dari orang-orang mahasiswa ataupun orang-orang yang hidup dan di rumah gitu ya. Deket rumah ya. Kerjaan rumah. Tapi deket rumah ya, semua pekerjaan ada plus minusnya sih ya, ada Iya, resikonya. Kadang-kadang yang jenuh juga pengen di kota gitu. Yang di kota pengen balik kampung ya. Gitu. Manusiawi. Berarti dulu sempet ya kayak sampai pengalamannya itu putus asa di tengah perjalanan mungkin ya kayak saat kuliah, atau itu udah dulu tuh sudah ketika kakak itu ada pikiran mau aku mau jalan. Oh iya. Udah lulus kuliah, Udah lulus kuliah ya. kan lulus kuliah kan udah ngerasa, maksudnya guru honor ya gajinya seberapa lah. Dulu kalau sekarang mungkin lebih sejahtera, TPG dan lain sebagainya kan sekarang pembukaan besar-besar. Kalau dulu kan memang masih sulit. Nah, itu ya mikirlah sebagai laki-laki kan nggak gaji segitu apa cukup buat keluarga, buat nanti masa depan. Gitu. Udah nyari kerja bawa amplop kuning kemana-mana tapi nggak ada panggilan. Udah beberapa kali interview tapi ya gagal. Dulu emang nyarinya emang deket-deket, masih sekitaran Lampung lah biar biasa masih bisa merawat orang tua, bisa ngaji intinya juga. Tapi ya belum rezeki. Rezekinya ya di situ. Keterima. Alhamdulillah. 2019. Kemudian mungkin ini kak apa organisasi yang kakak ikutin ketika menjadi mahasiswa ketika kuliah ya. Nah. Ketika kuliah dulu itu sempat daftar BEM juga, cuman karena jarak tempuh saya terlalu jauh ya, kita karya, apalagi kan teman-teman di kampus itu kan seringkali nanti pagi kita kumpul di kampus, kita kan jauh terus masih kerja, jadi udah nggak bisa, waktunya nggak bisa, akhirnya nggak ikut. Cuman beberapa kali ikut lomba kayak
kita antar kampus gitu, pernah lomba apa dai kayak gitu. Itu lucu sih waktu lomba dai itu kan hari satu itu saya ikut lomba, lolos kan. Tapi kan hari berikutnya lomba lagi, saya itu nggak tahu kalau lolos. Nah, ternyata lolos, saya ke sana udah terlambat, udah tampil semua. Jadi lolos tapi nggak digunakan kesempatan itu. Akhirnya dikualifikasi ya. Iya, diskualifikasi. Sayang sekali gitu. Tapi kalau di desa atau kecamatan organisasi banyak diikuti, terutama organisasi pemuda, ya. Taruna gitu kan. Karang Taruna bagian seksi keagamaan, terus di kecamatan sebagai ketua kecamatan dulu pernah 2 atau 3 periode. Terus habis itu saya lepas. Sekarang malah organisasinya nggak jalan kayaknya. Ya dulu sempat sekecamatan itu sih. Kadang ya banyak organisasi itu bagus kok, bagus menambah pengalaman kita, menambah pengetahuan dan birokrasi kita ya sama orang-orang, relasi sama. Jadi banyak organisasi malah lebih bagus, banyak relasi, banyak kenal teman. Jadi kalau kita jalan kemana malam mampir ke rumah teman, karena banyak organisasi. Mungkin yang terakhir nih Kak, itu motivasi buat teman-teman semua yang sebagai Gen Z mungkin sekarang ya, Gen Z yang teknologi sudah sangat mudah, kemudian apa-apa sudah sangat mudah diraih, itu apa sih Kak yang harus dilakukan oleh seorang Gen Z sekarang sebagai mahasiswa? Sebagai motivasi sebenarnya berbagi pengalaman aja lah ya. Kalau memotivasi karena saya juga masih kayak gini aja. Kalau cerita dari pengalaman saya dulu waktu tes CPNS itu, waktu ngerjain soal-soal itu ternyata banyak materi-materi yang dari kampus. Kalau kita mempelajari materi dari kampus dengan benar-benar, saya rasa mengerjakan soal itu sangat mudah karena banyak yang sama dengan materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian selanjutnya kalau ada kesempatan, gunakanlah kesempatan itu. Kalau ada lowongan apa, coba-coba aja. Siapa tahu rezeki kita ada di situ. Ada lowongan BUMN atau apa itu, coba-coba aja. Siapa tahu rezeki kita ada di situ. Kalau bisa kita masuklah. Siapa tahu kita bisa ada rezeki di situ. Kemudian dulu waktu tes itu ada pengalaman. Jadi hampir nggak bisa ikut tes karena dulu harus pakai pentopel hitam, sepatu hitam. Saya nggak bawa. Terus sama petugas di sana, maaf Pak, nggak boleh ikut tes, harus sepatunya hitam gitu kan. Waduh, saya nggak bawa, saya jauh banget ini Pak. Coba nyari-nyari. Saya nyari-nyari itu udah bener-bener minta tolong sama orang-orang yang nggak saya kenal, tapi saya nggak dikasih. Ada sih teman di situ, itu pakai sepatu hitam. Saya minta pinjam, Kak, pinjam sih Kak, ini saya mau tes. Dia bilang, aduh nanti kalau kamu pinjam saya pulang gimana, kamu nyari saya di mana, tolong sih Kak, tolong banget, saya ini jauh, kalau nggak bisa gimana. Tapi nggak dikasih, takutnya dia pulang duluan. Terus akhirnya saya dapat pinjaman itu dari bapak-bapak tua orang Bandar Lampung, tapi sekarang lost kontak sih. Nah, dia nungguin anaknya, saya minjem. Itu bukan pentopel, karet sepatunya, sepatu karet tapi hitam. Terus saya tanya sama petugasnya, ternyata pulang. Nah, ketika saya keluar tes, teman saya ini yang saya minjem ini masih di situ loh, benar-benar masih di situ. Itu yang buat saya agak kecewa sih dulu, tapi kalau sekarang ya udah biasa. Maksudnya sebagai teman kok kayak gitu. Tapi ya akhirnya saya lolos, dianya nggak lolos. Maksud saya bukan menilai dia buruk, cuman kita itu ya saling membantu. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, Allah pasti memudahkan urusan kita. Itu aja, yakin itu. Tanam tuai gitu ya, kayak iya. Yang baik, maka kebaikan itu akan kembali. Nah, betul sekali. Siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Pokoknya buat teman-teman mahasiswa, semangat aja kalau belajar. Itulah tadi teman-teman, jadi ada beberapa poin yang saya dapat dari Kak Budi hari ini. Salah satunya itu tadi, buat kalian siapapun itu, apabila ada kesempatan untuk melangkah lebih jauh, maka ambillah langkah di BKS. Betul sekali. Siapa tahu itu ada rezeki kita, nggak ada yang tahu kan. Betul. Seperti kakak ini tadi, coba daftar CPNS, alhamdulillahnya sudah.
Karena apa teman-teman? Kesempatan itu kesempatan tidak datang satu kali, tapi kesempatan itu datang bagi siapa saja yang ingin selalu mencoba. Iya. Baiklah teman-teman semua, mungkin sampai sini saja podcast kita pada hari ini. Terima kasih Kak Budi. Sama-sama. Baiklah teman-teman semua, mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Kak Budi atas waktunya pada hari ini. Semoga apa yang kakak bagi, apa yang kakak sampaikan kepada teman-teman pada hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya juga diri kita. Saya sebagai host pada pertemuan kali ini pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.